Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajar bersama Kang Dedek. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yang fa'uni warzuqni ilman yang fa'uni. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Seperti apakah bentuk umum fungsi kuadrat? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0. Jadi nilainya sama dengan 0 untuk Y. Sehingga diperoleh koordinat untuk persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, yaitu koordinatnya x1, 0 dan x2, 0. Di sini nilai y-nya atau ordinatnya yaitu 0. Ya. Karena tadi untuk apa? Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x, y-nya harus 0. Perhatikan gambar berikut. Inilah titik potong terhadap sumbu X. Yaitu ada X1 dan X2 yang berwarna merah. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Dengan X sama dengan 0. Jadi untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh koordinat untuk persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, yaitu koordinatnya tadi diketahui nilai x-nya adalah 0. Jadi koordinatnya yaitu 0, y. Koordinatnya yaitu 0, y, di mana x-nya sama dengan 0. Seperti nampak pada gambar di samping, yaitu titik yang berwarna kuning. Nah ini ya, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, titik yang berwarna kuning. Selanjutnya, kita akan menentukan garis sumbu simetri. Garis sumbu simetri adalah garis yang membagi dua sama besar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana cara menentukan garis sumbu simetri? Kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Nah, ini seperti nampak pada gambar berikut, yaitu garis yang terputus-putus yang berwarna merah. Garis terputus-putus yang berwarna merah. Itu adalah garis sumbu simetri. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai optimum atau titik puncak dari grafik tersebut. Untuk mencari nilai optimum atau titik puncak dari grafik tersebut, kita gunakan rumus untuk nilai absisnya atau X-nya, yaitu menggunakan rumus min B per 2A, dan untuk nilai Y-nya kita gunakan rumus D per 4A. D itu artinya diskriminan ya. Diskriminan per 4A. Sehingga diperoleh titik seperti gambar di samping ini. Nah,
Kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah inilah berbentuk grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya terbuka ke atas. Jika grafiknya terbuka ke atas, maka disebut titik minimum. Sebaliknya, jika grafiknya terbuka ke bawah, maka disebutnya titik maksimum. Terbuka ke atas, titik minimum. Terbuka ke bawah, maka disebutnya titik maksimum dari nilai optimum atau titik puncak. Contoh cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Berikut adalah contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat ditambah 2x min 1. Langkah yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu x dengan y atau f(x) sama dengan 0. f(x) sama dengan min x kuadrat ditambah 2x min 1. f(x)-nya kita ganti dengan 0 ya. Sehingga diperoleh persamaan baru yaitu 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 1. Kita gunakan cara memfaktorkan. Atau kalian juga bisa menggunakan cara rumus ABC, ya. Bisa menggunakan rumus ABC. Di sini menggunakan cara memfaktorkan. Diperoleh faktor-faktornya sebagai berikut. Yaitu min x tambah 1 kali x min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x1 dan x2 sama dengan 1. Sehingga titik koordinatnya atau titik potong terhadap sumbu x-nya, koordinatnya yaitu 1,0. X-nya 1, y-nya 0. Seperti gambar di samping berikut. Ini ya yang berwarna kuning. Itu adalah titik potong terhadap sumbu x di mana x1 sama dengan x2. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu y. Di mana x-nya sama dengan 0. Jadi nilai x-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan f(x) sama dengan min x kuadrat tambah 2x min 1. X-nya kita substitusikan atau kita ganti dengan 0 ya. Sehingga persamaan menjadi ketika x yang diganti 0 menjadi f0 sama dengan semua x kita ganti dengan 0 ya. Sehingga menjadi f0 sama dengan min 0 kuadrat pangkat 2 ditambah 2 kali 0 kurangi 1. Sehingga f0 atau y sama dengan min 1. Jadi nilai ordinatnya yaitu min 1. Sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu y, koordinatnya yaitu 0, min 1. Seperti tampak pada gambar di samping. Nah ini ya titik yang berwarna biru. Itu adalah titik perpotongan terhadap sumbu x. Sedangkan yang kuning itu adalah titik perpotongan terhadap sumbu x. Yang biru itu titik potong terhadap sumbu y. Selanjutnya kita akan menentukan garis sumbu simetri. Kita gunakan rumus x sama dengan min b per 2a. Kita ketahui bahwa f(x) sama dengan min x kuadrat ditambah 2x min 1. Nilai a-nya atau koefisien x kuadratnya yaitu min 1. Nilai b-nya atau koefisien x yaitu 2. Dan c-nya atau konstanta yaitu
min 1. Jadi A-nya min 1, B-nya 2, dan C-nya min 1. Kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan min B per 2A. B-nya kita ganti dengan 2, dan A-nya kita ganti dengan min 1. Sehingga diperoleh 2 per 2 kali min 1 hasilnya. Nah, ini 1 ya. 1. Jadi min 2 per min 2 hasilnya 1. Itu adalah nilai sumbu simetris. Nah, jadi titiknya sumbu simetris itu terletak pada X-nya 1. Nah, itu yang berwarna kuning ya. Pas yang berwarna kuning ada itu sumbu simetris. Nah, garis simetrisnya itu yang berwarna merah terputus. Itu sebutnya garis sumbu simetris yang membagi grafik menjadi 2. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai optimum. Nilai optimum diperoleh dari rumus X sama dengan min B per 2A. Tadi sudah diketahui, yaitu nilainya 1. Dan Y sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, per 4A. Kita tinggal masukkan B-nya 2, dikurangi 4 kali A, A-nya min 1, C-nya min 1 per 4, A-nya kita ganti dengan min 1. Setelah kita hitung-hitung, ternyata hasilnya adalah 0. Sehingga diperoleh nilai optimum atau titik puncaknya adalah koordinatnya 1,0. 1,0. Seperti gambar tampak pada gambar samping ya, itu yang berwarna kuning. Itu koordinat titik puncak atau nilai optimum. Nampak bagaimana cara menggambar grafiknya? Kita sambung-sambungkan titik tersebut. Nah, inilah gambar grafiknya. Ternyata grafiknya terbuka ke bawah. Jadi titiknya adalah titik maksimum karena terbuka ke bawah. Itulah contoh cara menggambar grafik fungsi. Setelah kita tadi bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan langkah-langkahnya, sekarang kita akan pelajari sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, jika A ini adalah koefisien dari X kuadrat, lebih besar dari 0 atau A bernilai positif, maka sifat yang pertama, grafik terbuka ke atas atau bernilai minimum. Ya, jadi jika A-nya bernilai positif, maka grafik terbuka ke atas atau bernilai minimum. Seperti gambar berikut. Jika diskriminannya lebih dari 0, lebih besar dari 0, atau diskriminan B kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC bernilai positif, lebih dari 0 itu bernilai positif, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Seperti gambar di samping, yaitu 2 titik, yaitu X1 dan X2. Nah, ini yang berwarna merah ya. Nah, jika ini akan terjadi jika diskriminan lebih daripada 0, lebih besar daripada 0 atau bernilai positif. Selanjutnya, D sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan 0. Maka grafik memotong sumbu X di 1 titik. Seperti gambar berikut ini. Nah, ini ya. Ini jika diskriminan atau D sama dengan 0. Selanjutnya, jika D lebih kecil dari 0 atau diskriminan lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X.
grafik tidak memotong sumbu X jika diskriminannya bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Seperti gambar di samping berikut. Nah ini ya, nah ini gambar-gambarnya. Cuma grafiknya terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya bernilai positif. A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Selanjutnya, sifat selanjutnya, jika A lebih kecil dari 0 atau A bernilai negatif, sifat yang pertama, grafik terbuka ke bawah atau bernilai maksimum. Nah, seperti gambar di samping ini. Ini untuk A bernilai negatif. Maka grafik terbuka ke bawah atau bernilai maksimum. Selanjutnya, jika D diskriminan lebih besar dari 0 atau diskriminan bernilai positif, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, seperti pada gambar di samping ini ya. Nah, ini yang titik yang berwarna kuning, ada X1 dan X2. Ini grafik memotong sumbu X. Kenapa memotong sumbu X? Karena diskriminannya lebih besar daripada 0 atau positif. Nah, seperti gambar berikut ya. Selanjutnya, jika D sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, ini ya, titiknya titik yang berwarna kuning. Nah, ini terjadi jika D sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan 0. Akan nampak seperti gambar berikut. Selanjutnya, yang terakhir, jika D atau diskriminan lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X. Seperti gambar di samping ini. Nah, ini ya. Nah, nampak di sini. Nah, ini grafik-grafik yang berwarna merah ini semuanya terbuka ke bawah atau bernilai maksimum. Karena A-nya bernilai negatif atau lebih kecil daripada 0. Sedangkan ya, yang sebelah lagi yang berwarna biru ini grafiknya terbuka ke atas semuanya karena nilai A-nya bernilai positif. Nah, itu ya perbedaannya. Ini yang membedakannya adalah nilai A ya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jika positif, maka terbuka ke atas. Jika negatif, maka terbuka ke bawah atau bernilai maksimum. Kalau positif bernilai minimum. Itulah mungkin yang bisa Kang Dedet sampaikan mengenai sifat fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Nah, kita akhiri saja pertemuan ini dengan doa akhir dari menuntut ilmu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.